Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Islahiyah dengan NIM 431190101009. Saya ingin mempresentasikan tugas besar 2 mata kuliah Bisnis Internasional dengan dosen pengampu Bapak Indra Raharja. Saya berasal dari kelompok 5, yang dimana saya memiliki judul Pasar Internasional dan Strategi Memasuki Pasar Internasional. Nah, pasar internasional. Apa sih pasar internasional? Pasar internasional yakni suatu lingkup yang di dalamnya terdapat banyak perusahaan yang berasal dari berbagai macam negara. Di dalamnya terdapat suatu kegiatan pemasaran yang dilakukan secara luas. Pasar internasional ini memiliki potensi peluang untuk para pengusaha yang ingin produknya dikenal secara bebas di dunia. Nah, di dalam pasar internasional ini terdapat faktor bersifat dinamis yang menjadi pendorong para pengusaha untuk memasuki pasar internasional. Yang pertama itu teknologi, yang kedua itu kebutuhan dan keinginan pasar, yang ketiga perkembangan ekonomi dunia, dan yang terakhir itu peluang. Manfaat dari pasar internasional itu terdapat 3. Yang pertama, kualitas produk menjadi lebih baik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi pengusaha. Nah, apa saja sih motif-motif perusahaan memasuki pasar internasional? Terdapat 2 motif. Yang pertama, motif proaktif, yang dimana motif ini berasal dari internal perusahaan yang menjadi pendorong. Itu berarti perusahaan sudah sadar bahwa perusahaan harus merubah strategi pemasaran menjadi lebih luas. Yang kedua, itu ada motif reaktif, yang dimana motif ini terdapat dari eksternal perusahaan, yaitu berupa tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dimana mengharuskan perusahaan mengubah seluruh aktivitasnya dari waktu ke waktu. Cara memasuki pasar internasional itu bisa melalui 4 cara. Yang pertama itu ekspor, yang kedua itu joint venture, yang ketiga ada license agreement, yang keempat ada value owned. Kemudian ada faktor-faktor cara perusahaan dalam memasuki pasar internasional. Nah, yang pertama itu ada karakteristik negara, yang kedua ada karakteristik produk, yang ketiga ada hambatan perdagangan, yang keempat ada fleksibilitas, dan yang kelima ada strategi pemilihan negara. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.